Hai semuanya, welcome back to my channel. Namaku Selin. Hari ini aku mau ngomongin tentang pengalamanku keterima seleksi beasiswa LPDP 2021. Sebelumnya, apa sih LPDP? LPDP ini singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Lembaga ini terletak di bawah Kementerian Keuangan. Nah, LPDP ini punya program beasiswa yang memberikan pendanaan full untuk program magister, doktoral, dan ada dokter spesialis juga. Full ini berarti semuanya di cover ya, nggak cuma biaya studi aja, tapi biaya hidup kita juga di cover, mulai dari tiket berangkat sampai tiket pulang studi. Lebih lengkapnya bisa kita cek di sini. Untuk komponen pendanaan dari LPDP ini ada dana pendidikan. Dana pendidikan ini ya biaya SPP kita, kemudian biaya pendaftaran kita ke universitas juga di cover. Terus sampai nanti juga kalau kita tesis atau disertasi nanti akan di cover. Terus ada dana pendukung. Nah, dana pendukung ini termasuk biaya hidup. Jadi kita dapat kayak bulanan gitu dari LPDP. Terus ada dana transportasi, kemudian juga ada tunjangan keluarga bagi yang sudah berkeluarga, tapi ini untuk yang jenjang S3 aja. Nah, uangnya dari mana sih untuk membiayain kita sekolah sampai lulus kayak gini? Jawabannya, kalau menerima beasiswa LPDP, berarti studi kita itu dibiayai oleh pemerintah. Uangnya itu adalah uang rakyat, yaitu uang pajak. Beasiswa LPDP sendiri udah ada sejak tahun 2012. Dan sejauh ini udah ada 28.000 orang penerima beasiswa atau istilah kerennya tuh awardee, termasuk Maudy Ayunda dan Tasya Kamila, yang pasti kalian semua tahu siapa karena mereka sangat keren dan inspiratif banget. Tasya Kamila mendapatkan beasiswa LPDP untuk sekolah di Columbia University di Amerika Serikat, sedangkan Maudy Ayunda ke Stanford. LPDP ini nggak cuma nge-cover beasiswa luar negeri aja ya, tapi bisa juga untuk dalam negeri. Bahkan 50% dari awardee LPDP itu menempuh studinya di dalam negeri. Tapi nggak semua universitas bisa di-cover oleh LPDP. Jadi ada daftar universitas atau perguruan tinggi yang diterima oleh LPDP. Universitas yang masuk ke daftar ini tentunya yang dianggap terakreditasi atau bagus menurut LPDP. Intinya universitas yang jelas ya, bukan sembarang universitas. Nah, untuk daftar universitasnya ini, kita bisa cek di websitenya LPDP. Di sini kita bisa lihat ada semua listnya untuk perguruan tinggi dalam negeri, luar negeri, sama yang terakhir ada perguruan tinggi utama dunia. Beasiswa LPDP ini ada beberapa macam. Pertama ada beasiswa afirmasi. Pendaftar untuk beasiswa afirmasi ini harus dari daerah afirmasi atau daerah yang masih membutuhkan pembangunan. Selanjutnya ada beasiswa TNI, Polri atau PNS, yang berarti pendaftarnya ya harus dari ketiga institusi tersebut ya. Terus ada beasiswa entrepreneurship, ada beasiswa reguler, ini yang paling sering diketahui oleh orang-orang. Yang terakhir itu beasiswa PTUD atau perguruan tinggi utama dunia. Nah, ini yang aku dapetin di tahun ini. Jadi ada 15 universitas yang masuk ke daftar perguruan tinggi utama dunia according to LPDP. Pendaftar beasiswa PTUD harus udah punya LOA atau Letter of Acceptance dari salah satu universitas yang ada di daftar tersebut. Salah satu yang paling sering ditanyain lagi yaitu berapa sih kuota beasiswa LPDP tiap tahunnya? Jawabannya adalah beasiswa LPDP ini tidak memiliki kuota. Jadi siapapun yang memenuhi syarat bisa lolos. Tapi jangan salah, lolos seleksi LPDP ini nggak mudah. Bahkan seleksinya ini terkenal dengan istilah seperti menyeramkan, sangat sulit, atau ketat. Pas aku dapet LPDP di tahun 2021, ada kurang lebih 6.000 orang pendaftar, dan waktu itu yang lolos hanya 700 orang. Jadi bisa dihitung sendiri berapa besar chance untuk keterima LPDP. Semua beasiswa itu harus ada timbal baliknya ke pemberi beasiswa, tidak terkecuali LPDP. Kita kan dibiayai kuliah menggunakan uang rakyat. Jadi otomatis saat menerima beasiswa LPDP, kita juga harus berkomitmen untuk kembali ke Indonesia dan mengabdi kepada Indonesia. Komitmen ini juga akan dipastikan saat kita tanda tangan kontrak penerima beasiswa LPDP. Untuk masa pengabdiannya sendiri, ada ketentuannya dari pihak LPDP yaitu 2N+1, di mana N ini adalah masa studi.
Jadi misalnya kita kuliah selama 2 tahun, berarti masa pengabdian kita adalah 5 tahun. Cuman ada beberapa pengecualian saja untuk peraturan ini. Salah satunya adalah jika kita keterima S3, kita bisa langsung lanjut S3, atau jika kita bekerja di lembaga internasional seperti PBB atau Bank Dunia. Karena dengan bekerja di lembaga-lembaga tersebut, kita dianggap sudah mewakili Indonesia. Tapi tentu ini tetap harus dengan izin LPDP ya. Jadi misal kita mau lanjut S3 juga nggak bisa sembarang lanjut. Kita harus diskusi dulu sama pihak LPDP. Apakah bisa nanti masa pengabdiannya digabung dengan masa pengabdian S2 setelah studi selesai. Kalau nggak kembali ke Indonesia, tentu ada konsekuensinya. Kita bisa mendapatkan surat peringatan dari LPDP hingga disuruh mengembalikan semua dana yang sudah digunakan untuk membiayai kita kuliah. Jadi gimana? Kalian tertarik nggak buat daftar LPDP? Di videoku selanjutnya, aku bakal bahas tentang cara daftar dan proses seleksi LPDP. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika kalian ada pertanyaan ya. Bye!